Ketemu lagi dengan saya Reka Reksa di channel YouTube 3i Network Reka Reksa. Jadi di video kali ini saya membayar hutang hutang untuk menjawab pertanyaan dalam komentar di salah satu video yang saya upload mengenai bagaimana menghitung nilai investasi. Bisa tonton aja linknya. Nah, ini pertanyaannya datangnya dari Damon Wicaksi. Di sini saya bacakan ya. Jika saya tampilkan di screen video YouTube ini. Tank infonya Pak. Mohon maaf Pak, saya boleh tanya, ada nasabah bayar premi cash 21 juta tanggal 17 Desember 2017. Ya. Jumlah unit yang dimiliki pada saat itu adalah 5.516,5102 unitnya. Ingat, unit itu kalau kita ibaratkan membeli emas itu gramnya ya. Jadi nasabah pada tanggal 17 Desember dengan membayar premi sekaligus 21 juta mendapatkan unit 5.516,5102 ini. Nah, NAB pada tanggal 17 Desember tersebut angkanya 2.298,1110 ya. Dengan nilai tunai pada saat itu nasabahnya sebesar 16.539.109,91 sen. Nah, setelah 2 tahun 3 bulan tanggal 30 Maret 2020 jumlah unitnya bertambah ya, 5.524. Ini kayaknya ada kesalahan ngetik nih, ketambahan 0 nih. 5.524,9974. Nah, NAB pada tanggal 30 Maret adalah 2999,7980. Naik ya. Dari 2298 tadi menjadi 2959. NAB-nya mengalami kenaikan. Namun nilai tunainya turun menjadi 15.512.293,62 ya, 15.512.293,62 sen. Pertanyaannya adalah kenapa nilainya bisa turun? Kemudian setelah 5 tahun biaya administrasi asuransi apakah diambil dari nasabah tersebut agar polis tetap aktif? Oke, saya jawab pertanyaan dulu yang pertama. Kenapa nilai bisa turun? Ingat, di asuransi di program 3i Network ini, Carling Promix ini, kita tetap memberlakukan yang namanya biaya akuisisi di 5 tahun selama kita aktif membayarkan premi. Ini biaya yang memang dibebankan kepada seluruh mitra 3i Network ataupun nasabah pemegang polis yang ikut di program ini. Ya. Jadi berkurangnya karena adanya biaya akuisisi. Kedua, kemudian setelah 5 tahun biaya administrasi dan asuransi apakah diambil dari nasabah tersebut agar polis tetap aktif? Iya. Akan terus diambil selama polis tersebut aktif. Ya, polis nasabah ini aktif sampai dengan di tahun ke-74. Ya, jadi itu yang harus diketahui oleh mitra 3i Network di dalam hal ini. Biaya administrasi dan biaya asuransi tetap dibebankan. Nah, inilah fungsinya investasi di program ini. Di saat kita sudah selesai membayar premi selama 5 tahun, maka biaya administrasi dan biaya asuransi itu akan diambil dari nilai tunai yang kita miliki. Di saat NAB bekerja, disitulah akan terjadi transaksi pengambilan biaya administrasi dan biaya asuransi. Misalnya diambil tiap tahun, artinya uang nasabah akan berkurang tiap tahunnya. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Tergantung dari kinerja NAB. Ya. Kita nggak tahu nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang NAB-nya berapa. Ya. Dari yang mulainya dia menyetorkan 21 juta mungkin akan lebih dalam hal ini ya. Tapi itu dia, investasi ini sifatnya jangka panjang, jangan dilihat jangka pendek ya. Kalau kita namanya berinvestasi itu harus di atas 5 tahun ke atas, maka disitulah akan bekerja investasi kita. Tapi apakah pasti turun? Apakah naik? Walau alam ya.
Tapi kita harapkan ekonomi secara mikro maupun makro akan bagus. Itu harapan kita semuanya. Kemudian mungkin bagi mitra aktif masih ada komisi tiap bulan, tapi untuk mitra pasif bagaimana? Inilah tugas kita sebagai leader ataupun mentor ataupun orang yang mengajak di program ini. Saya katakan nasabah ini memang tidak mau memberikan atau menjalankan bisnisnya karena mungkin nggak percaya diri. Ya, kita harus mencari tahu kenapa sampai tidak mau menjalankan bisnisnya, padahal sudah disediakan, difasilitasi oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Nah, jadi itu tugas kita sebagai mentor. Bagaimana caranya? Masing-masing berbeda caranya. Ya, sering-sering aja nonton video-video bagaimana cara mengerjakan bisnis di 3i Network. Karena dengan kita banyak menonton, banyak belajar, kita akan dapatkan jawabannya. Nah, di sini saya juga akan bahas dalam 3 sisi ya. Satu, sesuai 3i Network ini, satu masalah insurans atau asuransinya. Kedua, perihal investasinya. Ketiga, income mengenai bisnisnya. Secara asuransi, ya, nasabah yang menyetorkan secara langsung 21 juta dibandingkan dengan mereka atau mitra yang menyetor setiap bulannya, cicil setiap bulan, akan lain hasilnya. Ya. Bagaimana? Ya, kalau katakan kita asuransi, tiba-tiba kita terjadi musibah ya, meninggal dunia misalnya ya. Daripada uang itu disimpan di rumah ataupun di bank, ya, ketika nasabah meninggal dunia, yang didapatkan hanyalah 21 juta itulah. Ya, katakan baru menyimpan, tiba-tiba nasabah meninggal dunia, ya keluarnya 21 juta. Namun di sini, di program ini, ketika nasabah meninggal dunia, ya kita nggak tahu namanya usia ya, meninggal dunia, ya uang yang baru disetorkan dalam hal ini membayar premi akan mendapatkan manfaat uang pertanggungan lagi ya. Mungkin 21 juta sudah berkurang ya karena ada pembayaran premi ya. Nah, saldo dari nilai tunai ini ditambahkan dengan uang pertanggungan, itu yang didapat oleh ahli waris. Itu keuntungannya dalam hal asuransinya. Kedua, investasinya. Kenapa 21 juta lebih menguntungkan membayar tunai ini? Kalau dibandingkan dengan saya yang mencicil, saya lebih duluan ya 1 tahun dibandingin nasabah ini. Saya ikut waktu itu di bulan Oktober 2016. Ya, kalau dihitung-hitung saya sudah nyetor itu 41 bulan. 41 bulan artinya sudah saya mengeluarkan uang itu 14.350.000. Namun yang saya miliki, nah nasabah yang menyetor 21 juta ini, Anda perhatikan di sini, jumlah unit yang langsung dimiliki adalah 5.516. Bayangkan dengan saya yang baru udah ikut selama 3 tahun, jumlah unit yang saya miliki hanya 2.925 unit. Nah, itulah keuntungan kita ketika kita ikut di program ini, membayar store ataupun melakukan pembayaran premi sekaligus langsung ya, pelunasan. Nah, itu di sisi, kalau kita ngelihat dari sisi investasinya, diuntungkan dalam jumlah unit. Nah, jadi buat teman-teman, kalau kita di sini mengenalkan program 3i Network, jangan difokuskan kepada soal investasinya. Investasi itu nomor 2, sesuai dengan 3I ya, Insurance, Investment, Income. Yang kita utamakan, kita bahas, sampaikan kepada calon mitra ataupun mitra ingin menjalankan bisnis, perihal asuransinya, edukasi tentang asuransinya, apa itu asuransi unit link ya, apa sih manfaat dari investasi dalam asuransi ini. Nah, itu yang harus disampaikan kepada calon pemegang polis ataupun mitra yang sudah menjadi mitra bisnis kita. Nah, ini fungsi kita di sini, kita banyak belajar. Setelah kita ikut, jangan asal main ngajak-ngajak aja ya. Kita minimal untuk melakukan sebuah bisnis itu kita kenal dulu nih, bisnis kita nih apa nih, apa sih yang kita
berikan kepada orang lain, produknya seperti apa, itu harus kita ketahui. Saya juga awalnya nggak tahu sama sekali tentang unit link, apalagi Carling Promix, karena saya banyak belajar, saya banyak menonton apa itu unit link. Akhirnya saya ketemu jawaban. Ya, mungkin di berbagai asuransi, perusahaan asuransi lainnya, unit link bisa dikatakan, wah hati-hati unit link, nilai tunai bisa aja blank, karena zonk ya. Ya wajar kalau misalnya bisa aja zonk kalau kita mendapatkan manfaat dengan uang pertanggungan yang besar, ya. Bisa karena asuransi lain itu menggunakan manfaat lainnya, menambahkan manfaat lainnya, ya, selain asuransi jiwa mungkin ada asuransi kesehatan, asuransi rawat inap. Asuransi itu kan tentunya ada biaya asuransi, ya, ini tentunya akan menggerus nilai investasi kita atau nilai tunai kita, yang pada akhirnya kalau tuh nilai pergerakan dari investasi tidak bagus, akan menurunkan nilai tunai yang dimiliki oleh nasabah. Itulah kadang-kadang kenapa ada nasabah yang harus dimintakan top up, ya. Jadi itu dari sisi insuran dan investmentnya. Nah, bisnisnya bagaimana income-nya? Kalau kita tahu seperti ini, ya, kita sampaikan, nasabah ini mungkin tidak mau menjalankan karena ya berbagai pertimbangan, ya. Ya sekarang di era sekarang ini sudah dimudahkan. Kita bisa mengenalkan ke orang lain dengan memberikan video. Tidak perlu menyamperin ataupun bertemu dengan orang yang ingin kita kenalkan program TI Network. Sekarang udah era digital, ya. Di sini pun juga kita bukan meminta uang kepada orang, ya, atau menjual produk, bukan. Tapi di sini kita mengajak orang berasuransi. Atau berasuransi untuk keluarganya juga, gitu loh. Ya. Jadi ada nilai lebih di sini kita. Kita sebagai orang yang dikenal oleh yang kita ajak, artinya kita sudah mengingatkan. Mungkin selama ini mereka lebih senang mengeluarkan uang untuk kesenangan saat sekarang, tapi tidak enaknya di belakang. Tapi di dalam hal ini kita bagaimana melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan namun akan enak di belakang harinya, ya. Apapun uang yang kita keluarkan bukan sifatnya konsumtif. Ini kita lakukan untuk keluarga kita juga, keluarga yang kita cintai, ya. Nah, buat Anda yang jomblo saat ini, kalau Anda yang jomblo di sini, Anda sudah berasuransi, akan beda ketemu calon mertua nanti. Kalau Anda bawa mobil, belum tentu mobilnya itu beli cash, pasti kredit. Tapi kalau kita ada punya asuransi, kita kenakan, katakanlah cerita bahwa saya sudah berasuransi, katakan Anda sudah berasuransi. Artinya mertua akan berpikir, calon mertua nih, ini orang sudah berasuransi, berarti sudah memikirkan masa depan, ya. Beda dengan kalau bisa nyicil kredit, dia memikirkan hanya sekarang doang nih, nggak memikirkan ke depannya. Nyicil itu kan enak di depan, gak enak di belakang, ya. Enak ketika dapat, gak enaknya ketika harus membayar, gitu loh. Jadi itu nilai lebih. Saya pun juga kalau punya anak perempuan, ketemu dengan calon mantu, saya kan nanyakan gitu loh, udah asuransi belum? Nah, jadi ini hebatnya, karena hanya orang kaya aja yang memiliki asuransi, ya. Nggak percaya, silakan cek. Jadi kalau Anda belum memiliki asuransi, tidak memikirkan sebuah asuransi, Anda masih miskin. Miskin bukan dalam arti materi, tapi miskin dalam mempersiapkan untuk masa depan. Jadi itu buat Damon Wicaksi, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Buat Anda juga yang sudah menonton video saya ini, sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang program TI Network, silakan komentar di bawah video ini. Namun tolong jangan menanyakan apa itu biaya akuisisi, apa itu 3i Network, apa itu CAR. Itu pertanyaan itu bisa Anda cari semua di Google maupun di YouTube. Ya, tinggal searching aja apa yang ingin Anda tanyakan. Ya. Namun kalau hal-hal seperti yang ditanyakan oleh Damon Wicaksi, ini yang enak menjadi pembahasan. Oke. Nah, buat Mitra TI Network, sekiranya
di dalam penyampaian ini ada salah penyampaian atau kekeliruan dalam penyampaian, mohon dikoreksi. Dan kalau misalnya ini memang bermanfaat untuk Anda juga untuk tim Anda, silahkan bagikan video ini. Namun jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Lumayan nih, saya sudah dapetin 506 subscriber kalau nggak salah, ngejar 1000 nih ya. Mana tuh dapat essence. Nah, kalau dapat essence gini kan belum tentu kita dapat duit besar, enggak, tergantung dari jumlah viewers, jam tayangnya bagaimana ya. Pastikan tonton video ini sampai habis, dan sekiranya bermanfaat tadi yang seperti saya bilang, bagikan kepada tim Anda. Karena dengan kita berbagi info ada pahala yang didapat. Membuat konten video seperti ini tidaklah mudah, maka di saat Anda menonton video-video yang bermanfaat, tidak ada salahnya Anda subscribe dan tonton sampai habis, apapun itu videonya. Karena mereka sudah berjasa kepada Anda untuk berinvestasi dari leher ke atas. Oke, salam sukses untuk Anda yang saat ini sedang menjalankan bisnis apapun juga ya, bekerja di perusahaan manapun juga. Semoga sukses ke depannya. Dan Anda yang saat ini sudah bergabung di dalam program Tria Network, semoga go Tron.